Sebuah penyesalan oleh Ilma Soleha dengan judul Taubatnya Pengemis Buta dalam perspektif sabar dan kasih sayang. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Jikalau kita umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pantai Kuta, jangan lupa memakai pita. Izinkan Ilma untuk bercerita tentang ia yang Allah cinta. Banyak redup perkara redup, redup pertanda hari kan hujan. Banyak hidup perkara hidup, hidup beliau jadi tauladan. Alkisah zaman dahulu, terdapat seorang lelaki yang tinggal di kota Madinah. Ia dikenal dengan perangainya yang begitu mulia, sehingga ia dikatakan kekasihnya Sang Maha Kasih. Dengan sebuah kesabaran yang disertai perasaan kasih sayang yang begitu kuat, bahkan cacian dan makian tak sedikit pun menggoyahkan kesabaran serta kasih sayangnya. Begitulah perangainya, tak pernah menyimpan kesal apalagi dendam. Setiap kali ia dihina dalam keramaian kota, bukan dengan kejahatan yang sama ia membalas, namun dengan kesabaran dan kasih sayanglah yang ia tanamkan. Lantas, mampukah kita mencontoh suri tauladan yang ada pada dirinya? Teman-teman yang diberkahi Allah, siapakah suri teladan umat manusia? Bagaimana sifat yang ia miliki hingga kita diperintahkan untuk mencontohnya? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak bersama. Di sudut pasar Madinah Al-Munawwaroh terdapat seorang pengemis Yahudi buta. Bukan hanya mengemis, ia juga berseru pada orang-orang yang berlalu lalang di pasar tersebut. Ia berkata, "Jangan dekati Muhammad, jauhi ia, jauhi ia. Ia itu gila, ia itu penyihir. Jika kalian mendekatinya, kalian akan terpengaruh olehnya," seru pengemis buta. Setiap pagi, Rasulullah mendatanginya dengan membawa makanan dan tanpa berkata satu patah pun. Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu, walaupun si pengemis selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan pada pengemis tersebut. Suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah putrinya. Ia bernama Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan kecuali yang satu sunnah saja." "Apakah itu, wahai anakku?" tanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setiap pagi, Rasulullah selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, ujar Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya ke pengemis itu. Abu Bakar mulai menyuapinya. Si pengemis Yahudi buta itu marah dan berteriak, "Siapakah kamu?
Kamu bukan orang yang biasa mendatangiku. Jikalau orang biasa yang datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang, tidak susah mulut ini mengunyah. Ia selalu menyuapiku terlebih dahulu, dihaluskannya makanan itu, lalu ia berikan kepadaku. Jawab si pengemis buta. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata, "Aku bukanlah orang yang biasa mendatangiku. Aku adalah seorang dari sahabatnya. Orang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Setelah pengemis buta mendengar cerita Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia pun terdiam. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Namun, tampak bibirnya bergetar. Air matanya perlahan jatuh membasahi pipinya. Seraya berkata, "Benarkah seperti itu? Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi." Ucap si pengemis buta. Si pengemis tersadar betapa orang yang selama ini dihinakannya justru memperlakukannya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Pada saat itu juga, si pengemis Yahudi yang buta itu bersaksi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seraya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Dari kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga pada diri kita semua, yang mana sifat kesabaran dan kasih sayang ialah perilaku mulia yang sangat perlu kita tanamkan pada diri kita. Bagaimana halnya yang telah dicontohkan oleh Rasul kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian cerita dari saya. Pisau gagah diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah kisah ini, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.